intinya sih dimanapun lu berpijak gitu kan ya, dimanapun lu berpijak teruslah tanamkan kebaikan gitu. Karena Betul. kalau ya lu nanam kebaikan ya bakal lu kebaikan, lu nanam jahat ya bakal lu jahatan. Jadi dimanapun lu berada gitu kan ya, pasti harus gitulah. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Siapnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mr. Purdi pemirsa. Jadi kita emang cukup lama ya belum bikin podcast face to face nih. Biasanya kita face to face tentang asal usul, terus tentang keluarga dan yang lainnya gitu. Hobi gitu. Kali ini kita kedatangan tamu dari asalnya sih dari Jakarta nih pemirsa. Tapi beliau ini menikah sama orang Malingping gitu. Oke, kita langsung tanya-tanya saja kepada yang bersangkutan. Oke. Mohon maaf nih, ngomongnya agak terlalu bijak ini saya ya. Beliau gitu. Itu enggak aing dia gitu ya. Karena Mr. Purdi suka agak keanehan-keanehan setiap tampil di podcast itu. Iya. Jadi jangan aneh gitu. Oke, lanjut. Dari mana ini? Bapak siapa namanya? Otoy aja. Otoy. Dari Boleh mana? tanya nama aslinya. Aduh, nama asli ya. Nama asli. Karena semua orang di sini maaf nih Bang Otoy ya. Semua orang di antara dari tim Kurdi ini udah pada menjelaskan nama asli, nama yang biasa panggilan dari yang kecil biasa dipanggilnya, misalkan saya nih, nama saya Denda, kenapa bisa dipanggil Gembol? Nah di situ diusut, itu dibahas. Sering main B. Iya. Karena kenapa? Karena jarang mandi. Lalu aman biasa dipanggilnya. Kalau gua dulunya emang dikatain temon. Apa sih Temon. Odi ya. Temuno yang main itu ya, yang pelawak itu ya. Iya, si Abel, temon. gitu. Dulunya emang Odi. Apa yang asam-asam itu? Es temon. Lemon itu. Oh, lemon. Oke, kita lanjut. Gimana? Nama asli siapa nih? Oh, Andre Kurniawan. Bukan Yanser. Hah? Yaser kali. Andre Kurniawan. Mau gue bukain BIP-nya. Enggak ada kepanjangannya. Apa? Ada kepanjangannya mungkin saya juga tahu. Nama gue sih. Cuman gue malu doang. Gue malu. Enggak gini Toy. Sekarang kau kan udah jadi bagian dari teman kita nih, udah tetanggaan. Ya, iyalah. Berapa tahun nih saya? Berapa tahun? Dari tahun berapa ya? Dari tahun 2016 ya? 2010. Awal mula kesini ke rumah siapa? Tile. Si Batok. Oh, si Batok. Tahun 2005 Anjir. kesini. 2005? Iya, tahun 2005. Emang udah langsung. Sejak gua masih sekolah kan udah. Ya lu gue tahu masih makan es ingusan itu di sini. Gini juga udah tua nih, cuman Udah tua apa pemirsa nih ya? Wah parah, lu jangan bawa tuanya lah. enggak. Gua ini apa? Lu muda banget kelihatannya. Awet tua. Muda. Jadi Kalau boleh tahu apa namanya, lahiran tahun berapa? Waduh, bola. Ini mah ini banget nih kayaknya ini. Iya. Oh iya, lu petugas kelurahan sih ya. Iya. Sensus. Entar gue juga dikasih BLT lagi. Gue keluaran untuk apa nih, lahir ya? Iya, lahir. Mas sudah tua sih gua. Enggak. 886. 84-an. Ada 84. 84. Oh, berarti Berarti sama. tuan di mana si Batok masih tuan lo ya? Masih tuan gua. Batok masih pas Tile gua. berarti. Tile ya? Patahan Tile. Iya. Iya, Tile 84. Tile. Terus asal mula Jakarta ke sini 2004. Ya. Awal mula kesini itu gua 2004 awal mula kesini, karena gua lulus tahun 2004 2005. Nah kebetulan gua punya teman orang sini nih. Siapa? Iping. Masih Iping. Iping kan suka apa namanya, liar ya?
Ya anak seleng Anak ya. seleng Dan gitu. kebetulan gue juga kan anak seleng juga kan di pondok dulu. Dulu ya waktu masih muda ya. Sekarang udah tua ya. Oh seleng mah di hati. Iya, betul. Mantap. Seleng di hati. Itu ketemu di mana sama si Di Iping? pondok gue emang waktu tahun 99 emang gue bareng sekolahnya gitu sama dia. Oh, pondok mana ya? Di kalau pondok mah jadi sebutin lah, malu gue begini. Ya enggak lah. Di Baraja yang tepatnya. Oh, Baraja. Di Balaraja. Dar kolam nama pondoknya. Dari kolam. Hmm. Tak. Sesudah itu terjalinlah hubungan. Nah, best friend namanya ya. Gitu. Ya, ya. Kan. Terus lulus 2004 2005 barulah diajak si Iping ke Sini main. ini main dulu Iya, main. main kesini. Ceritanya main. Gue jatuh cinta. Jatuh cinta sama keindahan Kota Malingping. Ya, sama pantainya itu. Pantainya ya. Oh, masih macai lah dulu kan ya. Indah banget kata gue dulu. Dulu ya. Tapi seiring kesini ya karena gue udah jadi orang sini gitu ya. Ya jadi udah berbaur lagi aja gitu. Itunya Mas. Apa tuh? Apa namanya? Apa tuh? Mikrofon. Mikrofon. Iya, Kira ke sini. kecoa lu. Kira gue kecoa. Biar agak lebih santai kita berdua. Oh, iya. Terus lanjut. Ya gitu, apa sering main ke sini 2005. Lama gua di sini nih, di Pasir Raur nih. Pertama kali gua nginjekin kaki di Pasir Raur. 2005 itu ya. Pertama di Cikesik. Heeh. Si Iping temen gua ke Sulawesi, Tafid. Gua ke sini sendiri. Berapa lama? Ada kali 2 minggu 3 minggu mah di. Bentar. Seru ya ceritanya Bang Moto ini. Soalnya cuma seneng gitu ngelihatnya. Ini apaan nih? Beliau tuh Es. orang jauh Es. kan. Heeh. Ini es Bang. Lu panggil abang aja ya. Soalnya kan di situ udah ya. Udah tua lah. Gua dulu diajarin gua. Apa? Kalau lu main ke kidul katanya kan ya. Khususnya Malimping ya. Iya. Lu kalau dikasih air, Harus baca doa. baca doa. Takutnya apaan? Peletnya banyak. Terkenal dulu Malimping, bener. Gue tojos ya. Keras juga nih. Terus sebelum menginjakan kaki di Pasir Raur, berarti singgah dulu di Cikesik. Iya, Cikesik. Tempat Iping ya. Itu berapa tahun di situ? Nggak lama, biasa. Apa nih kalau kita singgah? Heeh. Bukan singgah ya, apa namanya? Ngikut Main dia, lah gitu. main gitu kan. Ini namanya anak tongkrongan lah. Ya begitu. main, Gue seneng banget asli, seneng banget jatuh cinta gua sama orang, bukan ya orang-orangnya gitu ya, asik gitu kan Itu ya. menurut pendapat itu ya waktu pertama kali kenal sama orang-orang. Iya, anak-anak rata-rata band kan dulu kan ya, band. Seneng gua di sini. Jadi apa namanya? Karena gua ruang lingkup gua kota kan ya dulu kan ya. Gua ngelihat masyarakat di sini, wah kata gua care banget kata gua ini makan, gua dipanggil, "Toy sini toy makan" gitu kan, bacakan gitu kan ya. Wah, sama lauk asin aja enak gitu, mie rasa, mie laca. Milaca aja ya. Sekarang udah tahu lu bahasa-bahasanya. Ya dikit. Terus setelah 2005 2006 berarti masih di sini ya? Iya, udah di sini. Apa enggak Masih di sini. lu enggak bolak-balik Jakarta Malingping? Bolak-balik 2005 main. Terus gua selang berapa tahun gitu kan ya, si Iping balik dari Sulawesi. Baru main lagi. Baru tuh setelah Iping dari Sulawesi balik ke Jakarta kan ya. Kuliah di Jakarta, gue sering sini gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang gitu kan ya. Terus ketemu sama bidadari di mana? Waduh, ngeri gua bidadari. Itu gua ya yang namanya di sini kan di ya, Pasir Raur ya. Waktu pas sering main ke kan dulu kita sering apa namanya? Ngopi bareng di rumah si Golek. benar. Golek. Nah, Iya, si Golek. Itu wah, Kita kan sejarah gua juga ada di situ di rumahnya si Golek. Iya. gua inget tuh Iya, malu kan ya? makan bareng kita. Iya, jualan rokok gua sama kretek gitu kan di situ sambil di sini gitu kan. Dulu kan kita gabung gitu kan. Kalau ada acara band atau apa, kita saling support. Oh, berarti cukup lama ya. Jadi enggak seumur jagung berarti lu di sini gitu. Jadi penjajakannya gitu kan. Lama. Jadi adaptasi sama orang Malingping ini cukup
lama banget itu. Lama. Gitu. Kan biasanya kalau misalkan temen dari kota itu kadang-kadang ketika misalkan cuma setahun 2 tahun udah gitu mempunyai jodoh ya, di Malemping iya. langsung nikah aja. Bawa Gitu. lagi, Iya, bawa pergi iya. ceweknya gitu ya. Kalau gua enggak, gua emang udah tekad gua ya pengen nih kayaknya gua jadi orang sini nih. Ya, gitu. Terus menurut lo suasana Malemping sama Jakarta apa bedanya? Bedanya? Atau gua sih kalau untuk apa ya? Keramah tamahan manusianya gitu ya. Itu jauh. Apalagi guyubnya gitu kan. Terus masih ada di sini namanya gotong royong ya. Iya. Gotong royong. Di Jakarta juga ada gitu kan. Cuman enggak seperti di kampung gitu kan ya. Masih asik lah, masih asik jauh. Makanya ya kalau buat gua sih ya, ya apa sih namanya? Enak lah jadi orang kampung gitu. Orang kaya lah, gua sebut orang kampung itu orang kaya. Kamu apa coba? Lu makan tinggal kepipir. Tinggal rambut singkong. Iya, bener. Mutikin daun singkong. Di Jakarta lu beli. Iya. Apa-apa kita bayar. Iya bayar. Terus- Nih, rokok aja gua gratis nih. Rokok gratis tuh. Pertama kalinya ke Malemping apa makanan yang lo cicipi? Yang pertama Kue kali. noga. Bulat. Kue noga. Bulet ya. Heeh. Kue noga. Bulet Gua yang- sampai sama kue itu, kue apa sih namanya tuh? Yang itu tuh yang kayak bubur sumsum tuh apa tuh namanya? Jojorong. Oh, jojorong. Gua sampai batalin puasa karena ngelihat itu. Terus dikit lagi buka. Gua sore, inget aja sore ada yang dagang jojorong bulan puasa. Gua ngiler banget itu. Itu kan lu penasaran belum pernah nyobain apa gimana? Belum pernah nyobain, kata gue enak bener nih kata gua. Dalam minggu lah. Iya. Kata gua basah kuenya, kata gua pas di toel, pas dicolok gitu Itu kalau keluar. jojorong dalamnya keju udah nggak asing lagi. Iyalah. Orang kota udah Gitu. pasti tahu. Ini gula merah, men. Gula merah. Gula aren. Gula aren. Ini apa gua batal puasa itu gara-gara itu. Enggak, tapi kan kalau misalkan jojorong kan ada di Jakarta juga. Nggak ada. Enggak ada emang. Nggak ada. namanya Heeh. Kalau misalkan bukan. Kalau di sini, kalau di Jakarta sebutnya bubur sumsum sih ya. Ah, bersumsum. Bubur sumsum. Bersumsumnya Cuman yang- gua ngeliatnya yang hijau Cuman itu loh. beda jenisnya. beda Itunya- kemasannya natural banget. Iya, pakai Di kan. daun Jojorong tuh. bentuknya kayak bubur sumsum, pas dicolok crot ya keluar gula merah. Widih, sampai batal gue kayak gitu. Terus gula merah. Jojorong, Kue noga. kue noga. Iya. Kalau kue noga kan yang dilapisi tetap gula ya. Iya. Gitu kan. Oh iya. Terus apa namanya? Gegemblong? Gemblong ada. Uli kalau bahasa Ada Indonesianya. banyak di Jakarta. Banyak, Itu ya? khasnya yang di sini kalau nggak salah itu gua noga sama jojorong. Enggak, kalau khas Malemping itu bukan noga, bukan jojorong. Apa tuh? Ini apa namanya? Apa namanya? Geplak. Geplak kan itu. Kayak gimana jenisnya? Tetah. Aduh, Cikadu Apa tuh? di pasar teh ya. Sangu diasupkeun kana Lemeng. lemeng. Oh, lemeng. Kan Indonesia ada lemeng. Lemeng. Iya. Lemeng ada Kalau di sini Jakarta. Kayak jenis lemper gitu ya. Lemper kalau di Jakarta. Enggak ada. Ada di Jakarta ada. Enggak, tapi itu khas Malemping loh. Oh, itu khas Malemping. Lemeng gitu. Iya. Kalau di Jakarta kan nggak pakai bambu kayaknya. Pakai. Pakai. Pakai paralon. Banyak kan peralon. Pakai bambu. Gitu. Jakarta ada. Soalnya gua orang pasar kan di Jakarta juga kan, jadi gua tahu lemeng itu kayak gimana gitu kan. Yang gua aneh tuh kue noga, kata gua nih anggur, kata gua nih bentuknya nih. Tapi enak gitu kan, kue tapi bentuknya kayak anggur gitu, kayak permen gitu kan ya. Keras luarnya gitu, Yang kayak jelas beda manis-manis. tuh kayak gula merah, pasti beda ya. Iya, Bentuknya. Kalau di Jakarta kan bukan kayak gitu, bulat-bulat gitu. Iya, aneh ya bentuknya kayak begitu tuh. Lonjong gitu ya. Kayak sesuatu. Ya, kayak sesuatu. Gitu kan. Sesuatu gitu kan. Terus kita lanjut ke masalah tadi ya. Pembahasan ke mana ketika lo sebelum menikah, sebelum jadi orang Malemping. Terus untuk penjajakan bertemu seorang istri itu gimana? Apa dikenalin, apa jodohin gitu? Enggak sih, gua enggak, gua diem-diem biasa. Diem-diem aja. Taunya jadian aja gitu. Oh, gitu. Kan, iya. Kalau gua orangnya tipe apa ya? Malu. Malu-malu kucing. Malu-maluin. Enggak.
Terus lu diam-diam, terus proses untuk pernikahan cukup lama apa gimana? Enggak dulu. Wah itu yang kalau gua apa namanya dilema, disebut dilema, bukan dilema ya, apa namanya, dramatis banget gitu, dramatis. Jadi kebetulan bini gua punya banyak cowok dulu kan ya. Gua juga punya banyak cewek gitu di sini kan. Bini gua kerja di Jakarta punya banyak cowok gitu kan. Dan tiba-tiba gua sering main ke rumahnya kan ya. Disuruh, dulu itu pas kerja di Jakarta emang bini gue iya kerja di Jakarta. Tiba-tiba gue disuruh gitu, suruh cepet lamar. Kaget gue kan ya, orang biasa masih mau main-main kan, lamar kata gue. Ya namanya jodoh kan, nggak ada yang tahu kan. Iya. Kaget ya gue, disangka kata nyokap gue juga sampai, lu ngambilin anak orang gitu kan. Kagak mah. Tapi apa namanya, menantu lu nggak menantu nanyain? gue udah tua banget kayaknya. mertua. Oh, mertua maksudnya. Mertua lu nggak nanyain ini atau ini udah punya istri apa belum sih gitu, apa duda gimana gitu? Oh enggak ada kecurigaan ke situ. Oh, nggak kecurigaan. Enggak ada. Gitu. Jadi mukanya dilihat muka anak kecil kali ya? Gimana? Kayaknya sih muka baik-baik kayaknya. Ya nggak ada kecurigaan ke situ, apa namanya. Beliau itu jadi waktu bini gue di Jakarta, gue di sini, gue sering main ke rumah bini gue gitu, walaupun bini gue nggak ada di sini gitu ya. Akhirnya, ya karena emang kalau gue bokinin orang gitu kan ya, jadi yang gue tempel itu orang tuanya gitu. Jadi secantik apapun orang, kalau misalnya nggak ditempel orang tuanya, mau dibawain martabak doang mah nggak mempan gitu kan ya. Yang penting hatinya aja dulu dapetin gitu. Tapi kan sebelum ngambil hati orang tua kan saudara bini lo kan dekat sama lo, malahan temenan kan? Oh iya, si Tile. Iya. Gua nggak tahu. Nggak tahu belum. Iya, gua nggak tahu kalau si Tile itu saudaranya. Gua nggak tahu itu gua di Jakarta. Oh, itu. Ketika udah lama, dulu kan zamannya surat-suratan ya. Iya, zaman surat-suratan. Ketika gua lagi di kosan, si Tile bilang gitu, "Toy, anterin gua yuk." "Kemana?" kata gua. "Ke si Ati." "Ati," kata gua. "Ati emang siapa lu?" kata gua. "Saudara gua, Toy." Gua diem. Tapi kata gua, udah jadian lo? Pas pesta jadian gitu? Di surat dulu ya, namanya zaman dulu surat. Kata gua pas sebelum ke Jakarta biasa sok-sok pujangga gitu. Ini nomor gua, karena gua apa namanya gitulah, ini nomor gua. Kalau lu ngebales gua berarti lu milik gua gitu. Ya kalau misalkan zaman dulu kan isi suratnya gini, dear, to the point aja ya, kan gitu bahasanya gitu kan. Kalau gua nggak gitu, gua langsung aja gitu ya. Oh itu kan sempat balik dulu lu ke Jakarta ya? Gua sempat balik, dia masih sekolah kelas 2 SMK. Iya lah. Di SMK apa sih namanya, alun-alun tuh. Iya, Pertiwi, iya, yang udah nggak ada tuh. Sekolah sih dulu. Tau-taunya saudaranya Stile, kaget gua kan. Waduh, gua diam-diam aja, gua anterin aja ke Blok M. Ketemu sama dia kan ya. Dia malu-malu kucing juga kan ya. Dia nggak inget gua gondrong waktu itu kan ya. Dia nggak inget gua ngeliatin dia aja kan ya. Oh, kata gua. Oh, tapi sebelum lu kesini rambut lu nggak gondrong? Gondrong. Tapi udah gondrong. Tapi udah apa namanya, bertemu berapa kali sama si apa namanya? Baru sekali berarti di sini. Baru sekali, cuman itu juga nggak sengaja gitu nyariin kenal Asep. Gua nggak tahu si Tile namanya Asep. Kenal Asep mana Neng, kata gua kan ya. Taunya Tile kan. Taunya Tile katanya. Oh ada Neng, tungguin, kata gua kan ya. Ya biasa gitu. Yang namanya jodoh mah rahasia Allah itu. Ya itu dia. Gitu. Kita mah cukup ya anugerah itu dari. Terus lu ketemu apa namanya? Ini hubungan berapa tahun? Enggak lama. Hitungan bulan kali. Bulan sampai geger. Gua kan diajak ke Malimping itu sama shipping ya, buka percetakan. Buka percetakan. Niat gua ya, percetakan ini beres rame gitu ya, balik modal, gua balik lagi gitu kan ya. Yang penting tugas gua selesai gitu, balik modal rame gitu kan ya. Ya gitu. Jadinya apa namanya, emaknya nanyain kan, apa namanya,
mertua gua. Iya. Kapan dilamar itu kan kaget gua. Duit kagak ada seperak acan. Dulu tuh waktu pacaran belum kerja. Belum orang Belum ada gua paling nggak suka kerja, Nah, paling nggak suka. maksudnya belum ada penghasilan gitu ya. Nggak ada penghasilan, boro-boro. Masih ini sih masih senang main-main kan, masih senang main-mainnya kan. Ya masih bukan seneng main-main cewek gitu, bukan gua bukan tipe pemain cewek. Asik. Sama teman-teman laki juga. Iya. Apa lu cuma di Mister Kurdi doang ngomong kayak gitu? Soalnya ini apa namanya? Off the record. Ya gitu akhirnya ya gue lamar lah gitu, nekat gitu. Tadinya udah nggak apa-apa nih iket aja pakai Kita aja pakai apa? Pakai tambang. kata gue emang kata gue diiket. Kata gue ya akhirnya nyokapnya suruh nandain gitu ya, nandain tunangan gitu kan ya. Kalau orang Itu. kaya bilang tunangan. Ya di apa sih namanya tuh, Cincin. nah cincin gitulah gitu. Susah banget sih. Buat mastiin. Iya. Gitu. Jadi emang cukup. Serius apa enggak. Jadi pemirsa emang cukup lama ini Bang Otoy bermukim di Malingping Dari gitu. tahun 2005 aja. Sampai sekarang gitu. 2001 udah bertahun. Tapi 11 lah ya. 11. kenapa lo memilih rumah tangga di sini? Memilih, gue sih nggak memilih sih. Gimana? Gue nggak memilih ya, rencana Allah ya begini. Ya enggak kan, ketika misalkan kita melangsungkan pernikahan ada ya gitu, misalkan lu kan beda wilayah nih gitu kan, ada misalkan kita yang mau kemana nih kita singgah di mana Rumah tangga di tangganya mana? gitu kan ya. Gitu. Ada kali bahasa kayak gitu. Soalnya gue kala itu gue lagi apa namanya megang percetakannya si Iping gitu kan ya, bini gue kerja di dealer Surya gitu kan. Ya udah jalanin aja gitu, jalanin ya sampai sekarang gitu. Yang penting ya nikmatin aja, santai dan nikmati yang ada. Kalau kata seleng ya nggak, ikuti saja sih. Tapi untuk saat ini hati lu gak ada Kangen ke Jakarta apa gitu, gimana? pengen singgah di sana gitu? Pengen singgah balik lagi ke Jakarta. Oh, Kalau untuk balik lagi sih nggak ada bakat gua. nggak ada bakat sana ya. Udah kebiasaan hidup di sini ya. Udah enakan di sini, Udah cuma keenakan. Iya, udah cuman nyaman. Udah nyaman. ya karena orang tua gua di sono semua ya tetap apa namanya balik lah gitu ya. Mbe aja balik ke kandang gitu kan. Nah, kalau hari lebaran paling ya. Ya ini doang nih lebaran gini kagak lockdown gitu. Oh, lebaran ini doang? Iya, Lebaran lebaran. mudik. Iya, ada mudik. Gitu. Terus setelah lu menikah, lu denger punya apa namanya, perusahaan? Bukan perusahaan sih, jadi jatuhnya gua dipercaya sama kawan gua ya untuk ngembangin satu, karena kan gua emang dulu suka desain ya. Yeah. Suka banget sama gambar di komputer. Ya gua kembangin ke percetakan, akhirnya sekarang ya ke sablon gitu kan. Berapa lama nih Apanya yang berapa lama nih? berdirinya usaha tersebut? Udah lama sih, dari Jakarta aja, mulai dari dari Jakarta. Sebelum di sini udah main di Jakarta gitu. Cuman masih main apa namanya desain ntar gue cetakin gitu kan ya, cuman jasa cetak doang gitu kan, karena belum ada modal gitu. Jadi guys, kalau mau cetak apa aja nih jagonya. Jadi Cetak anak bisa. coba dong promosiin di podcast Orangnya Mister bisa. Kurdi, tempatnya di mana gitu, terus Boleh tuh, gimana? apa namanya Mister Kurdi ya? Iya. Kapan-kapan live di sablon gue lah. Oke, gitu. siap. Ntar gue bikinin lah, Mister Kurdi gitu kan ya. Boleh lah sekalian. Kita expose aja. Iya gitu. Coba sekarang di mana tempat usahanya? Boleh dijelasin ke pemirsa? Oh, untuk tempat usahanya sih ada di Cikesik Masjid ya, Cikesik Masjid. Masuk dalam. Itu menerima jasa apa aja tuh cetakannya? Jasa setting, jasa cetak ID card, banyak lah namanya percetakan, nggak cetak apa aja gitu kan, asal jangan cetak anak aja di gua gitu kan, khusus bini gua itu. Tapi harga bisa terjangkau ya? Waduh, kata gue sih untuk harga mah gua disebut apa ya namanya, Paling murah?
disebut paling murah ya enggak gitu kan, disebut paling mahal ya enggak gitu kan. Gua ngeliat, lu lihat aja gua gitu kan ya. Kalau lu menurut lu kemahalan ya kita bisa ngobrol lagi gitu kan, gimana, yang penting jadi gitu aja. Oke lah, nanti kita bikin abang Mr. Kurdi ya. Iya. Kurdi untuk dibagikan ke pemirsa gitu. Terus apa lagi nih? Apa coba? Hah? Hah? Itu aja mungkin guys. Jadi kita udah cukup ya pemirsa ya untuk ngorek-ngorek Bang Otoy ini. Asal mulanya dia emang di Jakarta. Tapi kalau buat gua sih jadi intinya sih dimanapun lu berpijak gitu kan ya, dimanapun lu berpijak teruslah tanamkan kebaikan gitu. Karena Betul. kalau ya lu nanam kebaikan ya bakal ngeluar kebaikan, lu nanam jahat ya bakal ngeluar kejahatan. Jadi dimanapun lu berada gitu kan ya, pasti harus gitulah. Oke pemirsa, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Mr. Kurdi. Nanti kita di 2000 subrek kita akan bagikan baju Mr. Kurdi ya untuk 10 orang pemenang. Oke. Yuk, see you, bye bye. Bye bye.